96.3 RPK FM Jakarta. Selamat pagi sahabat RPK di Obsesi Obrolan Sehat dan Berisi. Di putaran yang ketiga sahabat RPK pukul 9:09 saat ini sahabat RPK sedang mendengarkan obrolan sehat dan berisi tentunya di putaran ketiga. Daniel Tanamal menemani sampai di pukul 11 nanti sahabat RPK. Aduh, saya ini live stream ternyata. Karena di jam 9 ini sahabat RPK kita akan ngobrol sama pelayanan ya, DPMP-TSP. DPMP-TSP itu apa sih? Ya, ini yang sahabat RPK nanti kemungkinan besar akan berkaitan dan akan terhubung ya, terutama ini untuk sahabat RPK yang mengurus sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan perizinan, terutama penanaman modal gitu ya. Nah ini singkatannya sahabat RPK adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ini khusus untuk sahabat RPK yang ada di Jakarta Timur ya, di PGC ya, Pusat Grosir Cililitan ya, itu ada PGC Terpadu. Kita sudah terhubung dengan Bapak Dr. Andes Asep Fahrul Jailani MH selaku Kepala Unit Penanaman Modal dan PTSP dari Kecamatan Keramat Jati. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kali kedua ya sahabat RPK nih, kita bersama juga di PGC Terpadu nih ya. Ini ada ngobrol mengenai pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat ya. Nah ini hari ini kita mau ngebahas soal pelayanan DPMP-TSP. Saya manggilnya Bang Asep aja nih ya. Ya boleh. Boleh Bang Asep ya. Oke, Bang Asep, nih kemarin waktu dikasih. Abang siapa nih? Saya Daniel nih Bang. Oh Daniel ya. Iya, siap Bang. Oke. Iya Bang, ini soal pelayanan DPMP-TSP. Ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bener Bang ya? Ya betul. Iya. Singkatannya kayak kereta api ya Bang, panjang gerbangnya. Tapi tentu ini adalah sebuah pelayanan yang nantinya akan ngebantu banget masyarakat terutama di Jakarta Timur ya. Ini yang akan melakukan pelayanan-pelayanan perizinan seperti itu. Nah nanti nih salah satunya ada dari Bang Asep ya selaku dari Kepala Unit Penanaman Modal dan PTSP di Kecamatan Keramat Jati. Nah langsung aja nih. Ya, kalau saya siap. Kepala ya. Unit Pengelola PMP-TSP Kecamatan Keramat Jati. Sebenarnya kalau terlalu panjang kereta sebut aja PTSP Bang Daniel. Oh PTSP siap. Malah PTSP Keramat Jati. Jadi kalau PTSP terlalu panjang orang familiarnya masyarakat PTSP aja gitu. Oh oke. Baik Bang. PTSP berarti Bang ya? Ya lebih gampang gitu, lebih singkat. Singkat jelas padat pokoknya. Baik Bang, untuk pelayanan PTSP sendiri nih ya Bang, kan ada nih di PGC Terpadu gitu ya. Ini apa aja yang ada di PGC Terpadu nih? Mungkin juga warga Jakarta Timur banyak nih ya yang melakukan perjalanan ataupun juga lagi seliweran lewat di PGC Terpadu, terus ada pelayanan PTSP. Di situ apa aja pelayanannya Bang? Boleh diceritain? Ya baik Bang Daniel. Sebetulnya yang kita layani di loket kita di PGC itu hampir semua jenis pelayanan yang ada di PTSP Provinsi DKI Jakarta, baik di tingkat kelurahan, baik kewenangan tingkat kelurahan maupun PTSP kecamatan maupun PTSP kota. Jadi secara hitung-hitungan itu sebetulnya ada 12 bidang, Bang Daniel. Itulah ada bidang pendidikan, kesehatan, tata ruang, perdagangan, perindustrian. Pokoknya ada 12 bidang, banyak terus. Ada 74 jenis perizinan. Jadi kata Bang Daniel tadi, warga masyarakat yang sambil seliweran sambil jalan-jalan, ini betul sekali. Jadi kita memang konsep pelayanan kita di PGC Mall ini adalah untuk kemudahan bagi warga masyarakat. Tadi bahasa Bang Daniel sambil seliweran, sambil belanja, sambil cuci mata, sambil kuliner, bisa mampir. Kalau PTSP kita siap melayani.
Oke. Having fun lah, sambil having fun, sambil belanja, Ya. pelayanan. Oke. Ini PTSP ini adalah salah satu pelayanan publik di PGC terpadu ya Bang ya. Kalau saya lihat-lihat Ya, ada salah satu. ada Samsat, ada Dukcapil juga gitu Bang ya, di Ya, antaranya. Dukcapil, Samsat, ada imigrasi, Oh, imigrasi ada ya? ada, iya. Ini ada pelayanan SKCK juga nih. Seperti itu ya. Nah, ini apa namanya tadi bidang-bidangnya banyak, sahabat RPK sampai 70-an ya. Ini ternyata ada 12 bidang. 12 Kalau bidang. Ada 74 jenis perizinan. Iya, oke. Nah, ini Bang, secara apa namanya secara khusus tuh pelayanannya bisa dilayani secara langsung gitu Bang ya? Atau bagaimana Bang? Iya. Bisa secara langsung, bisa datang langsung ke loket dan ada petugas kami sebutannya perempuan semua, CRO yang siap melayani. Wah. Memang dipilih perempuan semua ya Bang ya? Iya, kita CRO ya, namanya CRO perempuan semua. Wah, mantap. Baik. Tugasnya. Oke. Bang, kalau untuk perizinan mungkin yang bukan masuk dalam ranah kewenangan dari PTSP, ini nantinya akan kemana nih Bang? Apa tetap boleh dilaporkan dulu ke PTSP di PGC terpadu Bang? Atau gimana prosesnya Bang? Ya prinsipnya sih kita melayani, kalau yang tadi kata Bang Daniel ini Ya. yang ranah bukan PTSP. Oh, Ya. ya. Kalau Dukcapil kan bukan ranah PTSP ya Bang. Ya. Tapi kan di situ ada masalah KTP, masalah kartu keluarga ataupun masalah kematian tuh ada loket Dukcapil. Oh, oke. Tapi emang orang biasanya banyak ya terkait dengan kependudukan Dukcapil ya kita inilah karena deket loketnya berdekatan, tanggaan situ. Oh. Bisa ke Dukcapil. Wah, keren banget. Ini mobile banget ini untuk mungkin sahabat RPK atau para sahabat RPK, para pendengar ya khususnya di Jakarta Timur yang pasti tingkat kesibukannya tinggi banget. Misalnya di PGC lagi belanja ataupun lagi transit gitu Bang ya. Tapi mau sambil buru-buru ngurus sesuatu yang berhubungan sama PTSP gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang ngebantu banget ya Bang ya. Mobile banget gitu Bang ya. Ya ini ya maksudnya ini Bang Daniel ini terobosan pelayanan yang sangat sangat milenial sekali. Pelayan di mall dan ini tiap hari bukan sementara ya, selalu tiap hari di jam kerja tiap hari. Oh, berarti tiap hari Bang ya buka Bang ya? Tiap hari dari jam 9 sampai Oh, oke. Kita bukan pelayanan sebulan 2 bulan, tapi tiap hari tetap ya kalau pelayanan itu. Setiap hari Bang ya, wah. Karena memang PGC-nya juga bukannya setiap hari Bang ya. Orang-orang yang transit belanja juga setiap hari ada di sana berniaga gitu Bang ya. Tiap hari. Kecuali Sabtu dan Minggu kita libur. Oh, oke. Bang, ada di lantai berapa tadi itu Bang? Kalau boleh kasih tahu Bang. Di lantai 2 ya. Oh, di lantai 2 ya. Zona biru. Oke, di lantai 2 zona biru tuh. Sahabat RPK kalau ada yang pengen pelayanan untuk PTSP ya, ini di PGC terpadu nih. Oke, Bang, sebelum break nih, nanti kita break sebentar berapa menit. Ini kira-kira pelayanan yang paling sering dilayani di PGC terpadu itu apa aja nih Bang selama ini nih Bang, kalau boleh tahu? Ya, baik Bang Daniel. Jadi yang paling sering, pelayanan yang paling sering warga datang ke loket kami itu paling itu konsultasi NIB. Konsultasi NIB itu singkatan dari nomor induk berusaha. Oh. Jadi kan di sini memang kan di mall PGC itu banyak pedagang-pedagang ya Bang, banyak pedagang-pedagang bagi masyarakat. Itu memang NIB itu adalah salah satu jenis surat legalitas untuk usaha Bang. Usaha ya itu kuliner, usaha kecil, baik itu usaha makanan, minuman ataupun orang bikin jualan handphone, jualan apapun tuh semua seharusnya menurut aturan negara itu punya nomor induk berusaha. Jadi dasar. Jadi kalau mau ngurus izin dagang yang lain tuh dasarnya punya NIB dan itu yang paling banyak datang tuh ke loket kami nanyain proses bikin NIB gimana sih, konsultasi. Nah kita layani Bang situ. NIB sama orang biasanya nanya konsultasi masalah IMB Bang. Izin mendirikan. Wah, oke. Berarti IMB sama NIB nih, terutama untuk zaman sekarang kan banyak yang berusaha sama berniaga gitu ya Bang. Ini perlu juga nih perizinan usaha seperti itu.
terutama yang di Jakarta Timur, bisa sambil belanja, bisa main sebentar ke PGC Terpadu untuk tanya-tanya dulu paling enggak ya Bang ya? Ya, tanya-tanya Gitu. boleh, istilahnya iseng-iseng nanya boleh. Kita layan. Iseng-iseng nanya. Wah, sambil silaturahmi Sobat RPK ya di PTSP tuh. Baik. Nah, tadi tuh soal pelayanan yang paling sering dilayani di PGC Terpadu itu ada konsultasi NIB dan juga IMB. Nah, ini untuk IMB nih Bang, ini kan yang lumayan cukup populer Bang ya, karena semua orang tuh pasti mengurus soal yang namanya izin mendirikan bangunan gitu ya. Nah, Bang, mungkin boleh dikasih tahu dong prosesnya gitu ya, langkahnya, jalannya seperti apa sih nih kalau kita pengen mengurus surat IMB. Mungkin kalau kita baca kan cuman dibaca terus di ngertiin sendiri. Nah, ini mumpung ada Bang Asep nih, jadi nanti kita biar bisa lebih ngerti. Kira-kira prosesnya seperti apa nih Bang? Ya, baik Bang Daniel, untuk mengurus NIB ya Pak ya? NIB ya Bang ya? Iya, NIB dulu boleh? Iya, NIB dulu. NIB. Iya. NIB itu nomor induk bursa itu sangat mudah sekali Bang. Oke. Jadi cukup kalau datang ke kami itu cukup menyiapkan fotokopi KTP aja. Oh, oke. Nah, itu aja. Mm-hmm. Nanti memang nanti di dalamnya kita sebenarnya itu NIB itu kan nanti dimasukkan oleh pendaftarannya ke namanya aplikasi OSS Bang. Oke. OSS. Mm-hmm. Itu OSS itu laman OSS itu sebetulnya aplikasi milik pemerintah pusat. Hanya biasanya masyarakat itu kan kesulitan untuk apa namanya masuk dalam aplikasi itu karena biasanya di situ nanti begitu mengisi formulir itu ada pengisian nomor KBRI-nya apa, KBRI itu kaitannya dengan jenis usahanya. Itu biasanya bingung. Nah, itu staf-staf kami itu di PGC itu membantu untuk pendaftarannya ke sistem OSS. Oke. KTP aja Bang. Ya. Hanya nyiapkan KTP aja. KTP ya. Bantu proses pendaftarannya. Udah pokoknya kalau terintegrasi secara online tuh sebenarnya tuh udah gampang ya Bang menyamakan data, makanya bawa KTP-nya aja dulu ya. Yang penting itu ya. Mudah sekali, makanya itu jadi orang tuh langsung aja sendiri, jadi nggak perlu pakai nyuruh orang lagi gitu kan, bayar orang lagi karena emang moto kita moto PTSP itu di DKI itu mengurus izin sendiri itu sangat mudah. Sangat mudah. Sendiri aja, jadi nggak perlu pakai jasa pihak ketiga atau apa. Iya. Karena saking mudahnya udah kita layani dengan sepenuh hati. Wow. Nggak ada pungli ya, nggak ada. Pokoknya kita udah lewat lah zaman pungli, udah kita tinggalin. Ini benar-benar sahabat RPK nih benar-benar pelayanan publik ya, satu pintu ya, udah pokoknya langsung diurusin. Itu ada di PGC Terpadu ya. Jam operasionalnya mulai jam 9 pagi, betul Bang Asep ya? Jam 9 pagi jam tuh. 9. Sampai siang ya, Bang Asep ya? Sampai jam 3. Sampai jam 3 sore tuh. Masih ada kesempatan sahabat RPK. Yang penting tanya-tanya dulu, berkas-berkasnya juga mungkin nanti disiapkan gitu. Nah, ini yang agak lumayan panjang nih Bang. Kalau yang soal IMB tuh gimana sih Bang prosesnya? Orang biasanya pada agak puyeng nih ya. Kalau IMB nih apa aja nih harus disiapin gitu. Baik, Bang Daniel, IMB ya, izin mendirikan bangunan. Memang benar, IMB itu salah satu beda dengan apa ya namanya persyaratan dengan izin-izinan. Kalau NIB hanya proses administrasi atau sangat mudah, atau orang ngurus KTP misalnya dapil hanya proses administrasi. Kalau namanya IMB itu ada proses penilaian selain administrasi yang dinilai, ada proses penilaian bangunannya, fisiknya dinilai juga. Jadi ada 2 penilaian. Jadi ini memang agak sedikit teknis gitu ya pelayanannya. Itu kalau yang penting warga itu di awal tuh harus nyiapin pertama dokumen dia yang pasti KTP pemohon, terus menyiapkan juga NPWP ya, nomor NPWP itu terus juga menyiapkan sertifikat Pak. Sertifikat, oke. Itu harus bersertifikat. Jadi sekarang itu sertifikat tanah itu namanya bukti kepemilikan tanahnya, sertifikat tanah. Itu aja sih Bang, itu nanti silakan kalau dia punya data itu datang ke kami, nanti kita petugas kita di PGC itu akan menghubungkan, misalnya dia lokasinya di kelurahan mana, kita kan ada 7 kelurahan ya Bang sini. Misalnya kelurahan Balikambang, Condet atau Batu Ampar, nanti kita akan menghubungkan pemohon itu dengan petugas ajib namanya Bang.
Oh, oke. Bukan nama orang bang, itu Ajib itu singkatan dari antar jemput. Mungkin namanya si Dulo atau namanya si Rian, Iya. tapi kita nyebutnya namanya tugas Ajib. Oh, Ajib gitu ya. Nanti itu misalnya dia di awalnya kita hubungkan, jadi atau si pemohon itu kita kasih nomor Ajibnya, nanti Iya. berhubungan. Nanti petugas Ajib tuh bisa menjemput bang, bisa ke rumahnya gitu ya. Oh gitu. Kita tinggal duduk aja dah. Heeh. Namanya antar jemput izin bermotor ya, dengan motor mereka Iya. bisa janjian, bisa mau ketemu di mana. Jadi warga tuh perlu datang lagi sekarang tuh ke kecamatan, nggak perlu datang lagi ke kelurahan. Dia tinggal telepon aja, kita kasih nomor Ajib, datang. Yang penting dia udah nyiapkan berkas-berkasnya tadi. Iya. Nah, oleh Ajib itu di tahap pertama IMB itu setelah berkasnya diterima dalam bentuk scan ya, kita scan diterima itu nanti dimasukkan ke dalam namanya sistem aplikasi pra permohonan namanya. Oleh Ajib. Jadi kalau pemohon sendiri yang masukin repot. Jadi itu oleh Ajib ya ke aplikasi, karena ini kan sistem online IT serba IT. Ya. Dalam sistem itu kita proses, keluar namanya, kalau udah keluar namanya outputnya disebut IRK, informasi rencana kota IRK. Setelah IRK nanti udah keluar, itu nanti ada tahap keduanya bang, yaitu tahap baru namanya, kalau tadi disebut permohonan lalu yang ini baru permohonan sebenarnya, yaitu permohonan IM-nya kita masukkan ke dalam sistem Jakevo namanya bang, sistem Jakevo online. Itu petugas kami juga nanti, yang penting nanti yang di tahap yang kedua ini pemohon harus menyiapkan namanya gambar perencanaan arsitek, itu dari pemohon sendiri, gambar perencanaan arsitek 2D dan 3D. Kalau dia misalnya kalau tanya di atas 200 meter, dia harus sudah punya surat namanya hasil ukur SKB. Di luar kita bang, itu dari pemohon sendiri. Itu bang, nanti itu prosesnya dibantu juga oleh Jakevo itu oleh Ajib kita. Jadi kalau sistem online-nya bantulah oleh petugas kami. Tinggal pemohon nyiapin aja berkas. Dan Ajib itu bisa, jadi pemohon itu kalau sekarang kita kasih kemudahan, udah di rumah aja atau di kantornya ya panggil Ajibnya gitu. Dan itu nggak perlu bayar, nggak perlu kayak antar makanan ojek online gitu. Itu jadi bayar negara. Jadi kita bisa kita jemput ke rumahnya. Wah, bang. Nggak salah namanya Ajib ya, jadi Ajib banget lah pokoknya. Langsung jemput izin bermotor, Ajib banget. Waduh, jemput bola nih ya, luar biasa ini. Kita seneng banget pokoknya di Jakarta ya. Diurusin bener-bener terobosan pelayanan yang milenial. Nggak hanya pesen makanan ya, ini ngurus-ngurus yang penting begini aja bisa loh sahabat RPK ya, dijemput ke rumah. Nah, Bang Asep nih sebentar nih, kita ada penelpon sebentar nih yang mau tanya-tanya nih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bang Daniel, selamat pagi Bang Asep, apa kabar? Ya, selamat pagi. Baik. Bung Ferry, silakan Bung Ferry. Oh iya baik, terima kasih Bang Daniel. Bang Asep, makasih nih udah talk show pagi hari ini, menambah wawasan kita semua nih. Mohon izin, saya termasuk warga di seberang kantor Anda, Bang Asep. Di komplek BR. Dekat saya dong, dekat kecamatan. Ya. Oh iya, seberangnya komplek BR tentu Anda tahu ya, Raya Bogor. Ya. Oke, baik. Saya langsung pada poin aja, ada 3 poin aja saya kebut. Yang pertama, Bang, mohon dipaparkan kepada kami nih wawasannya untuk mengenai seberapa integrasinya antara pelayanan di PTSP offline di kantor kecamatan, kemudian di PGC terpadu dan di OSS. Apakah ngeling dan berapa hari kerja sampai kelarnya kalau si pemohon sudah menyiapkan dokumen lengkapnya ada begitu. Dan sebaiknya bagaimana sih, lebih baik kita upload OSS baru diambil ready di lapangan di PTSP maupun di PGC atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang keduanya tadi mohon disampaikan sedikit mengenai untuk kebutuhan UMKM, selain paket lengkapnya dalam tanda kutip, selain NIB, kemudian ada 2 lagi kalau nggak salah istilahnya yang 3 huruf itu saya agak lupa. Nah itu gimana penyelesaiannya? Maksudnya bisa satu paket 1 hari kelar atau ada perlu hari proses begitu? Nah juga dengan kalaupun ada mohon di-spill sedikit aja bocorannya mengenai kalau bahasa tiket konser sekarang ini dalam tanda kutip bahasanya Bung Daniel ini biasanya tiket konser adalah biaya investasinya, biaya adminnya begitu. Terakhir kuota yang masih tersedia. Saya ambil contoh saja untuk warga sekitar seperti di seberang kantor Anda, Bung Asep, yang
untuk sektor mikro, terutamanya onderdil spare part motor, bengkel-bengkel begitu, itu masih tersedia kuotanya nggak untuk pengurusan NEB dan seterusnya? Karena mereka sudah lumayan usaha lama, tapi barangkali pengurusannya malah masih belum updated begitu. Mungkin itu saja, Bung Asep, Bung Daniel, terima kasih banyak. Terima kasih Bung Ferry. Wah, langsung dikebut 3 pertanyaan tuh. Bang Asep, monggo, bisa pelan-pelan juga nggak apa-apa. Silakan. Seru. Ya, baik Bang Ferry ya. Ini lumayan ya pertanyaannya banyak nih, kayak kereta tadi kalau kata istilah Bang Ferry kayak kereta. Jadi saya jawab di satu-satu ya. Siap. Jadi seberapa ngelingnya tadi yang awal itu seberapa ngelingnya sistem antara PTSP, PGC, OSS tadi seberapa ngelingnya, ya. Jadi kita PGC dengan kantor kami itu ya pasti inilah itu pada petugasnya kan dari kantor kami yang kecamatannya itu udah pasti ngeling itu karena petugas juga dari petugas kami. Terus kalau dengan OSS itu kan tadi memang sistem aplikasi pemerintah pusat ya. Jadi kita itu PTSP itu kalau memang warga bisa misalnya NIB, kalau memang bisa sendiri ya lebih bagus. Maksudnya sendiri gitu yang masuk daftar sendiri. Karena kan kalau di awal tuh harusnya bikin akun ya. Kalau baru masuk ke OSS itu bikin akun. Itu lebih bagus tuh ada isi-isian, itu lebih bagus banget gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau butuh bantuan kita bantuin. Jadi sifatnya petugas kami itu dengan OSS itu kita tuh jadi kaki tangan sistem OSS. Jadi sebenarnya kalau kami DKI itu punya sistem sendiri, laman sendiri itu namanya Jakevo. Jadi OSS itu punya. Jadi kalau kita dengan OSS itu sifatnya jadi kayak kaki tangan gitu ya, kaki tangannya sistem OSS. Jadi membantu warga untuk OSS. Itu kita bantuin dulu kalau bisa. Karena biasanya kan ada pertanyaan nomor KBRI sesuai dengan usahanya gitu kan. Itu kan warga bingung. Nah, kita bantu tugas kami itu. Itu yang di PGC banyak tuh orang kayak nanyain Mas Ren. Karena di PGC banyak orang usaha, banyak pedagang-pedagang. Jadi banyak kan perlu NIB. Jadi kita jadi dengan OS itu jadi kayak kaki tangannya kita yang asistensi pendampingan ke OS gitu Pak. Ya. Terus berikutnya tadi apa lagi ya? Kalau Bang Daniel itu tadi usahanya spare part ya? Iya betul, yang terakhir itu ya. Masalah dari berapa hari? Jadi ya. berapa hari? Kalau nanya berapa hari? Jadi kalau dalam keadaan lengkap, ya. Kalau yang IB sih udah pasti langsung jadi ya, langsung jadi 1 hari jadi lah ya. Nah hasilnya kita bisa kirim melalui emailnya, kita email yang bersangkutan jadi yang bersangkutan pemohon langsung bisa print sendiri di rumah. Jadi hasilnya itu kita kasih tahu ke dalam HP atau ke dalam email, nanti bisa langsung print sendiri. Kalau nggak punya print di rumah ya fotokopi lah, ngeprint langsung jadi. Jadi itu sampai kalau NIB ya itu langsung jadi. Kalau NIB bisa 1 hari. Terus lain-lain misalnya IMB nih, kalau kaitannya dengan IMB, kalau bicara IMB tadi, IMB karena sangat teknis sekali. Itu kalau dalam keadaan lengkap. Jadi kan tadi ada karena itu lebih teknis dan 2 tahap. Betul. Itu dalam keadaan lengkap untuk IRK-nya aja itu tahap pertama itu bisa 14 harian atau seminggu. Kalau lengkap ya 1 minggu. Tapi kalau nanti kerja kepo-nya juga sekitar 14 hari. Kalau tidak ada silanya, tidak ada koreksi lagi. Itu masalah biaya. Kalau ini pasti tanpa masalah biaya tuh nol biaya, nggak ada biaya sama sekali. Dan kalau dijemput oleh tugas kami ke rumah ataupun di kantor itu nggak perlu. Jadi kita sudah tidak ada biaya-biaya petugas ataupun biaya institusi, sudah tidak ada. Kalau ada, wah itu kayaknya tinggal laporin aja, itu pasti kita tindak. Dan selama ini sih alhamdulillah selama pelayanan PGC atau kami itu nggak ada ya. Artinya makanya lebih baik mengurus sendiri, itu saya bilang, mengurus sendiri karena mengurus sendiri itu mudah. Jadi jangan pakai biro jasa atau nyuruh orang, karena kalau nyuruh orang ngasih duit lagi. Ntar tadi bohongin lagi sama yang suruhnya, padahal kita nggak bayar, kita ngomong lagi bayar. Mendingan ngurus sendiri dah, mendingan itu gampang. Terus tadi masalah spare part ya. Jadi memang untuk yang termasuk spare part itu memang sebaiknya dan memang disarankan untuk punya NIB. Kalau
tadi Bang Ferry dekat Ya. kecamatan tidak datang aja ke kecamatan kalau karena tadi kan lebih dekat kecamatan ya. Atau kalau ke BGC, tapi ke BGC kalau emang tetangga kita di kantor kita ya udah datang ke sini. Ide kita layani dan itu tinggal kasih KTP-nya aja nanti kita buatkan. Kalau NIB saya rasa nggak itu ya, Bang, nggak pakai zonasi juga enggak ya. Jadi NIB ini kan karena pusat ya, jadi beda dengan pelayanan yang lain tuh kalau Jakeva atau IMB itu ada namanya zonasi. Jadi dilihat dulu zonasinya. Tapi sekarang kan udah ada perubahan zonasi dari yang Perda 1 sudah dicabut menjadi Pergub 31 lebih yang tadinya hijau-hijau sekarang sudah berubah sih banyak. Yang seberang kantor kecamatan aja yang tadi zonasinya dulu di Perda 1 yang kemarin hijau, sekarang kalau nggak salah udah berubah menjadi K, artinya untuk zonasi perkantoran. Jadi udah bisa harus izin. Kalau kemarin Bang Daniel, Bang Ferry bikin usaha itu banyak kan terbentur dengan atau IB dengan zonasi, Bang. Oh, zonasi ya, oke. Ya, jadi misalnya zonasinya ini nggak bisa nih untuk usaha nih, zonasinya hijau nggak bisa bikin IMB, itu bisa kita tolak, nggak bisa. Karena emang berdasarkan Perda 1 itu kita nggak bisa dibuat. Tapi sekarang udah ada perubahan di bulan-bulan ini Pergub 31, jadi zonasi yang kemarin yang nggak bisa kebanyakan sudah berubah sih dengan ada perubahan baru. Jadi lebih diberi kemudahan untuk orang-orang berusaha dan bikin bangunan. Wah. Biaya tidak ada Pak Hampir tidak biaya. Itu kalau NIB langsung 1 hari itu selesai. Yang IMB misalnya itu butuh 14 harian untuk tahap pertamanya, lalu yang Jakeponya 14 hari juga. Wow. Itu sih. Dikebut sama Bang Asep nih. Waduh, seru banget tuh ya soal pelayanan ini, sahabat RPK. Dari semua yang tadi kita dengarkan, memang nomor 1 adalah kemudahan ya yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta, juga nih yang ada di Jakarta Timur, sahabat RPK. Ini kemudahan ini ayo kita manfaatkan ya. Ini pelayanannya juga aduh seru banget dan tadi tanpa biaya, terutama yang ajib. Ya minimal kalau ke rumah dikasih kopi lah ya gitu. Ya kan capek misalkan kehujanan atau panas gitu, nggak apa-apa. Asik sambil nanya-nanya sama petugas ajib juga pasti tahu proses-prosesnya kalau mau ngobrol-ngobrol ya. Bang Asep petugas ya. ajib tuh sudah dibekali dengan skill, Bang. Skill bisa memberikan penjelasan. Jadi Pak Ajib itu banyak pendampingan. Dia ini pemohon, dan dia udah istilahnya sudah tugas yang dikasih keterampilan untuk sudah tahu dia skillnya udah ada hal itu. Untuk ini ya Bang ya, untuk mengurus dan melayani warga ya. Membantu lah pendampingan. Seru banget apalagi yang NIB tuh sahabat RPK nih, sekarang kan emang zamannya pada buka niaga, buka bisnis gitu ya, jual-jual atau franchise gitu nih. Ada beberapa kemudahan yang nanti lebih baik memang tanya langsung aja di PGC Terpadu. Jadi kalau main ke PGC jangan cuman shopping-shopping lewat-lewat transit. Ke PGC Terpadu nanya sama mbaknya di sana gitu. Nah, selain NIB, IMB ada juga nih saya dikasih materi ternyata banyak juga sekarang yang mengurus izin praktek dokter nih. Gitu Bang Asep ya? Iya, banyak juga Bang. Ya. Nah, gimana tuh Bang untuk kawan-kawan kita nih yang mau izin praktek dokter karena berhubungan sama kesehatan masyarakat nih. Apa aja kira-kira Bang nih prosesnya yang harus diajukan untuk memperoleh izin praktek ini nih Bang? Ya, untuk izin praktek dokter prosesnya memang pendaftarannya itu Bang ke aplikasi kami di laman Jakevo. Jadi saya bilang sekarang pelayanan kita udah serba online ya, artinya pemohon sebetulnya tinggal buka laman Jakevo aja, Jakevo di Google itu Jakevo nanti kebuka, lalu buat akun lalu itu, jadi tinggal isi apa yang diminta. Jadi kalau untuk praktek dokter itu ada 2 Bang, ada izin praktek dokter mandiri, artinya dokter itu praktek mandiri, ada lagi namanya izin praktek dokter di fasilitas kesehatan, misalnya prakteknya di rumah sakit, di klinik atau di ya itu namanya. Kalau ada praktek dokter yang mandiri, ada praktek dokter yang prakteknya di fasilitas kesehatan. Ini ada dua jenis. Untuk persyaratannya ya dokter tinggal nyiapin aja gampang aja, istilahnya biasalah KTP, lalu ijazahnya, fotokopi ijazah, lalu NPWP, terus ada namanya kalau mereka tuh ada lagi surat dari komunitas mereka. Misalnya kalau dokter tuh dari ID ya, ada ID, oke. Komunitas kalau izin dari ID, dari apa namanya komunitas ID, terus apa lagi STR.
Oh, STR. Ya, dia Itu menyiapkan tadi rekomendasi dari organisasi profesi ya Bang ya? IDI ya, ya, tadi ya? IDI, Iya. Ikatan Dokter Indonesia, Betul. Dokter Indonesia. Jadi ada surat itu dari IDI-nya. Ini sama ini juga ya, sudah akan besar. ada petugas ajib juga yang bisa ngejemput berkasnya Bang ya? Iya bisa Bang. Jadi Oh, biasanya kan kalau di Keramat Jati itu ada beberapa rumah sakit ya Bang, ada rumah sakit UKI, ada rumah sakit apa namanya Budi Asi, ada Polri, ada Pasar Rebo gitu ya? Pasar Rebo nggak masuk Oh, nggak masuk ya? Oh, Jadi mereka juga Oke. bisa aja kalau misalnya orang sono mau lagi jalan-jalan lagi belanja di BGC, ya. itu kita tampung dan kita hubungi dengan Ajib juga. Ada kita bisa menghubungkan dengan Ajib yang sana. Ya, Semua warga DKI dimanapun kalau lagi bisa aja kan ya Bang, orang misalnya orang Tanah Abang Ya. atau orang mana gitu Jakarta Pusat atau Jakarta Barat main lagi belanja PGC ya bisa ke kami kita layani juga. Nanti kita hubungkan dengan petugas-petugas Ajib yang ada di wilayah sana. Oh. Jadi praktek dokter jadi persyaratan tadi itu Bang dokumennya. Ya. Nanti kalau mereka yang bersangkutan tidak bisa mengupload butuh bantuan Ajib ya kita kasih nomor telepon Ajib untuk dihubungi bisa jemput ke rumahnya gitu bisa. Ini tadi itu Bang dokumennya tadi itu yang saya sebutkan tadi harus siapkan. Wah, ini salah satu kemudahan juga nih ya Sobat RPK untuk yang mau mengurus izin praktek dokter. Dari semuanya ini yang kita tangkap adalah soal pelayanan dan kemudahan, kemudian terobosan yang dilakukan ini dari DKI Jakarta, terutama juga di Jakarta Timur ya, terobosan pelayanan yang milenial. Ada Bang Ajib ya, siapapun namanya nanti tetap aja panggil ya, halo Bang Ajib gitu ya. Karena Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Ajib. Ayo nih, wah kita berkasnya segala macam bisa ngobrol, dijemput lagi sahabat RPK. Jadi nanti gratis lagi tuh, gratis dijamin. Sahabat nggak usah bayar. Sahabat RPK pokoknya atau para pendengar nih ya saat ini yang sedang mendengarkan, kalau lagi main ke PGC nanti ada gerainya ya, gerai PTSP di PGC Terpadu itu di lantai 2 zona biru gitu ya. Jam 9 sampai jam 3 sore tadi kata Bang Asep. Baik. Bang Asep nih kita udah tiba di ujung dari perjumpaan kita Bang Asep nih seru banget dan mungkin masih banyak lagi nanti ya kita boleh siaran bareng ngobrol-ngobrol juga soal pelayanan-pelayanan soal apa ya kependudukan gitu ya atau pelayanan-pelayanan yang berkaitan sama warga DKI Jakarta. Nah untuk Bang Asep nih ada pesan gak nih Bang untuk masyarakat Jakarta Timur nih yang sekarang lagi dengerin nih terutama untuk ya silaturahmi lah datang ya nanya-nanya ke gerai PTSP di PGC Terpadu. Silakan Bang. Baik Bang Daniel, pesan saya yang terakhir kepada seluruh pendengar Sobat RPK FM yang saat ini mungkin sedang mendengarkan atau sedang menonton, silakan mendatangi loket pelayanan kami di PGC. Karena kenapa? Karena ada kelebihan. Karena di PGC itu dibandingin datang ke kelurahan atau ke kecamatan, itu kan kalau di kelurahan tuh biasanya tuh lebih ramai sebenarnya Bang, lebih ramai. Dan kalau di kelurahan tuh Dukcapil dan itu bergabung tuh namanya, front office-nya bergabung tuh bisa lebih ramai dan agak menunggu gitu kan. Tapi kalau di PGC itu relatif lebih sepi. Jadi bisa langsung dilayani dan tempatnya juga loketnya lebih mewah gitu Bang. Lebih mewah. PGC itu kalau menurut saya lebih Instagramable gitu. Instagramable, wow, bisa fotonya juga enak buat foto-foto. Jadi malah lebih bagus daripada yang di kelurahan daripada yang kecamatan. Terus juga lebih having fun. Jadi bisa sambil belanja, bisa sambil mungkin kalau di kelurahan sambil menunggu gitu kan karena ngantri jenuh gitu kan duduk gitu. Kalau di sana udah sambil kuliner gitu kan sambil pokoknya langsung terlayani sepi dan hiburan-hiburan pokoknya menyenangkan lah jadi dan sangat menyenangkan. Jadi minta dilayani, bisa konsultasi sepuasnya, bisa having fun, bisa ngajak sambil bawa anak rekreasi, belanja, kulineran, main-main kan hiburan.
pokoknya menyenangkan lah pelayanan di PGC itu Ya. dilayani oleh petugas-petugas kami yang cantik, yang ramah, gitu kan. Hihi. Tempatnya juga enak buat foto-foto. Betul. Nah itu kemudian terakhir mungkin yang saya ingin sampaikan, silakan minta langsung langsung sendiri, gitu kan. Langsung datang sendiri, tidak perlu pakai apa namanya Jasa gitu ya. pakai biro jasa gitu Iya. ya. Jadi karena memang kami sudah sangat reformasi sekali Bang, Iya. sudah sangat mereformasi diri. Insya Allah kita sudah ada tidak biaya stigma dan sebagainya, semua serba secara profesional. Karena memang moto kami itu mengurus izin sendiri itu mudah Bang. Jadi saya harapkan ya silahkan mengurus sendiri, datang sendiri gitu Bang. Nggak usah pakai bayar orang. Nggak boleh. Iya. Jadi sih Bang, pokoknya menyenangkan lah, silakan datang. Menyenangkan ya. Lebih enak dibandingin datang kelurahan sudah daripada kecamatan. Nah, Sambil ngobrol-ngobrol Bang ya, Bang Asep ya di PGC Terpadu. Waduh, seru banget. Oke, terima kasih Bang Asep. Ini untuk kesempatan Bu juga edukasinya, informasi sosialisasinya kepada para pendengar ya Bang ya. Sehat-sehat selalu Bang. Salam. ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Bang Daniel. Ya. PKFM ya. Siap. Salam untuk teman-teman di PGC Terpadu juga. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Baik, itu sahabat RPK tadi adalah Dr. Andes Asep Fahrul Jailani MH ya, selaku Kepala Unit Penanaman Modal dan PTSP di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Seru banget, ntar kapan-kapan kita ngobrol lagi sama Bang Asep ya. Baik, sahabat RPK itu aja. Jangan lupa nih yang lagi ke PGC, coba mampir ya, tanya-tanya di PGC Terpadu, apalagi soal pelayanan PTSP ini sahabat RPK. Baik, Obsesi nanti akan kembali lagi tentunya, jangan kemana-mana, tetap di 96,3 RPK FM Jakarta.